Shalom, puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini adalah hari yang indah, di mana kita bisa bersuka cita di dalam hadirat Tuhan. Kita mau tinggikan Dia, kita mau besarkan namanya yang kudus, kita mau agungkan segala perbuatannya yang ajaib dalam hidup kita lewat pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, saya mengundang kita bangkit berdiri. Kita akan membuka ibadah kita di dalam doa. Kita mau serahkan semuanya dari awal, pertengahan sampai kepada akhir. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas segala kebaikan yang Tuhan limpahkan kepada kami, sehingga pagi hari ini kami sehat, kami kuat, itu semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Saat pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur, kami boleh datang ke rumah Tuhan, kami boleh duduk diam di dalam hadirat Tuhan. Kami rindu mau puji-puji dan besarkan nama Tuhan. Kami mau angkat suara bagi Tuhan. Sebab dari itu kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai kepada akhir hanya ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Urapan Roh Allah turun atas setiap kami semuanya, mengalir mulai dari bangku yang paling depan, tengah, bahkan sampai yang paling belakang, sehingga tidak ada satupun yang terlewatkan. Buat setiap hamba-hambamu yang mengambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini, Tuhan sudah mengurapi dan memberkati mereka semuanya, sehingga apapun yang dipersembahkan lewat pujian, penyembahan, pelayanan kami, semuanya boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat segala anugerah Tuhan. Tuhan juga mengurapi dan memberkati setiap sarana yang dipakai untuk ibadah saat pagi hari ini, baik LCD, baik listrik, baik alat-alat musik, dan semuanya yang dipakai. Tuhan memberkati. Kami teringat akan saudara-saudara kami Tuhan yang belum tiba. Kiranya Tuhan menyertai setiap langkah mereka, sehingga mereka semuanya boleh tiba di tempat ini tepat pada waktunya, tanpa ketinggalan berkat Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kami akan buka ibadah kami di dalam satu nama Allah yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Bersyukur kita boleh kembali datang ke rumah Tuhan pagi hari ini. Mari kita berikan pengagungan kita kepada Tuhan. Kita mau berikan korban syukur, korban pujian kita bagi Tuhan.
hadapannya. Hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, katakan ku kagum hormat. Hormat akan Engkau, amin. Ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah kami Tuhan yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kami kagum hormat, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Mari berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Kami siap memuji-Mu Tuhan. Kami mau bersorak-sorai meninggikan nama-Mu yang kudus. Di dalam nama Yesus. Amin. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Mari berikan salam kanan kiri, berikan senyuman yang paling manis. Sebab hari ini Tuhan memberikan sukacita bagi kita semua. Haleluya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Dia memelihara kita dari hari ke hari. Amin. Tak pernah terbatalkan berkat Tuhan atas kehidupan kita. Amin. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan. Amin. Kasih setia-Mu Tuhan, damai-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa berikan kejayaanku. Penopang hidupku selalu pegang erat tanganku. Haleluya. Dari hari ke hari Tuhan yang memelihara hidup kita. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, bahkan bagiku tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Amin. Tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa besar kejayaanmu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Lebih semangat lagi katakan, hari ke hari Tuhan memelihara hidup kita, berkat-Nya tidak pernah terbatalkan. Amin. Haleluya.
dari hari ke hari, tiada pernah tertunda. Kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku, tak berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Sudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku, selalu pegang erat tanganku. Sekali lagi, selalu pegang erat tanganku. Amin, haleluya, haleluya. Sungguh luar biasa kasih setia Tuhan dalam hidup kita ya, tak pernah berkesudahan. Amin. Biar kita boleh selalu bersyukur, Amin. sebab kasih-Nya yang tak pernah berkesudahan itu dalam hidup kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dialah gunung batu dan keselamatan kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batuku Ya gunung batu, dan keselamatanku hanya
jemaat Tuhan. Amin. Kepada kita diberikan kesempatan untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan pagi hari ini. Mari kita berikan dengan sukacita, dengan tulus hati. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat setiap berkat yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Pagi ini kami membawa persembahan kami Tuhan, korban syukur kami ke rumah Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang memberikan kami kasih karunia untuk menerima berkat Tuhan di hari-hari yang akan datang. Kau memberkati setiap pengurus yang akan mengelola uang persembahan ini, biar semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saya persilakan bagi petugas persembahan. Tak pernah berakhir kasih setiamu Tuhan. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Sekali lagi, tak pernah berakhir. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Seperti langit yang membentang, begitulah luasnya kasih Tuhan. Kalau kita boleh mengingat kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita, sungguh tak terhitung segala pertolongan dan kasih setianya bagi kita. Seperti luasnya langit, seperti dalamnya samudera, itulah kasih Tuhan. Tak terhitung pertolongan Tuhan dalam hidup kita, tak terhitung kesetiaannya bagi kita. Engkaulah jalan yang sempurna, janjimu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas
Dialah jalan kebenaran, jalan yang sempurna, sebab janjinya murni bagaikan emas perak. Engkaulah jalan yang sempurna, janjimu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Kaulah jalan kebenaran, Engkaulah jalan kebenaran, diam kasih-Mu ada kehidupan. Penolong yang setia, penolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas
Syukur Bapak, waktu selanjutnya saya serahkan. Tiada terhitung kasih setiamu, kebaikanmu dalam hidup kami masing-masing. Biarlah masalah persoalan yang kami hadapi tidak akan menutupi kebaikan Tuhan yang pernah kami alami dan kami rasakan. Sehingga kami tetap berpegang teguh pada janji-janji Tuhan dan kami tetap akan selalu mengasihi Tuhan di setiap waktu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara semuanya. Puji Tuhan kita masih bisa ketemu pada pagi hari ini. Kita bersyukur bahwa Tuhan baik buat kita untuk selama-lamanya dan untuk selama-lamanya. Ya, lupa adalah masalah umum bagi orang yang sudah mulai lanjut usia. Kalau orang yang sudah mulai umur itu sering lupa, itu biasa. Lupa cucunya, namamu siapa? Ya, lupa. Bahkan anaknya sendiri juga bisa lupa. Kamu siapa? Ya, saudara pernah nemui kan orang-orang yang seperti ini, kalau sudah mulai umur, usia lanjut, itu sering lupa. Sudah makan belum ya? Baru aja sudah makan. Sudah makan belum ya? Padahal baru makan loh ya. Nah, itu umum saudaraku. Kalau menginjak usia lanjut. Tapi juga ada yang lupa karena kerusakan otak. Misalnya, kepalanya dipukul dengan benda yang keras sampai geger otak. Itu bisa lupa semuanya. Ya, nggak ingat kejadian apa yang sudah pernah terjadi, nggak ingat saudara. Tapi pagi hari ini saya nggak bicara tentang lupa yang karena kerusakan otak, tidak. Tapi ada sesuatu yang memang harus kita lawan ini lupa, saudaraku ya. Makanya judulnya melawan lupa. Harus dilawan supaya kita ini tidak jadi orang yang lupa padahal usia kita belum lanjut dan otak kita normal sebetulnya, ya. Memang lupa adalah salah satu tanda bahwa seseorang mulai menjadi tua, bahkan bisa berlanjut menjadi pikun. Ya. Kita nggak bisa menghindar loh, saudaraku. Kalau kita sudah sangat tua, kita sering lupa dan kita bisa pikun, itu nggak bisa kita hindari. Tapi minimal kita harus perlambat itu ya, supaya apa? Supaya jangan sampai lupa pada waktunya, sebelum waktunya maksud saya. Ya, arti lupa adalah hilangnya kemampuan menyebut atau melakukan kembali informasi dan kecakapan yang telah tersimpan dalam memori. Pernah ingat disimpan dalam memori pikiran kita, tapi kemudian hilang begitu saja. Tapi ada juga lupa yang karena tanda-tanda menjadi tua juga ada. Nah, sekarang kita mau melihat lupa yang bagaimana yang harus kita lawan itu, ya. Ulangan pasal 4 ayat 9 berkata seperti ini. Ulangan pasal 4 ayat 9. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya engkau jangan melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu. Dan supaya hidupmu saya ulangi ya. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya engkau jangan melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu
dan kepada cucu cicitmu semuanya. Ya, saudaraku, dari ayat 9 dari pasal 4 kitab Ulangan ini, Musa ngasih tahu kepada orang Israel sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan. Ya, ingat loh ya. Jangan sampai engkau melupakan apa yang telah kau lihat dengan matamu. Dan jangan sampai hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Maka ceritakanlah semuanya itu kepada anak cucu cicitmu. Nah, saudaraku, jauh-jauh hari sebelum bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, Musa sudah ingatkan. Ya, ingat apa yang pernah kau lihat dengan matamu, jangan sampai engkau lupa. Apa yang kau dengar dengan telingamu, jangan sampai engkau lupa. Ya. Apa itu yang tidak boleh dilupakan? Nah, saudaraku, ada hal-hal yang tidak boleh dilupakan oleh bangsa Israel dan kita juga. Apa yang dilihat oleh matamu, 1, jangan hilang dari ingatanmu, 2, dan ceritakanlah kepada anak cucu cicitmu. Mengenai apa? 1, jangan melupakan Tuhan dengan segala kebaikannya. Jangan melupakan Tuhan dengan segala kebaikannya. Coba kita baca dalam Ulangan pasal 4 ayat 3. Kita akan baca. Apa ini maksudnya? Ulangan pasal 4 ayat 3. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu semuanya. Dalam kitab Ulangan pasal 4 ayat 3 dikatakan seperti ini. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor. Sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. 1. Apa yang tidak boleh dilupakan? Jangan melupakan kebaikan Tuhan dan jangan melupakan Tuhan. Musa ini bicara kepada generasi yang lahir di padang gurun, ya. Sebab mereka yang keluar dari Mesir itu hampir semuanya mati di padang gurun. Jadi ketika Musa bicara ini, Musa enggak bicara tentang ingat loh waktu malam terakhir di Mesir, enggak. Karena generasi yang lahir di padang gurun enggak ngalami. Tapi Musa berkata, ingat apa yang dilakukan Tuhan Allahmu tentang Baal Peor. Itu satu dewa, saudara, yang membuat orang Israel yang pertama gentar, takut. Yang kedua, mereka mulai hampir saja beralih kepada Baal Peor. Sementara Tuhan yang memimpin mereka keluar dari Mesir, mereka akan lupakan. Sekarang Musa berkata, ingat, jangan melupakan kebaikan Tuhan. Sepanjang mereka berjalan di padang gurun yang 40 tahun itu, katakan saudaraku, bagaimana pemeliharaan Tuhan yang begitu ajaib. Bagaimana kuasa Tuhan yang dinyatakan lewat Musa begitu dahsyat. Laut terbelah. Ya, gunung batu dipukul keluar air. Dan banyak lagi perbuatan Tuhan yang luar biasa. Kalau malam Tuhan tuntun dengan tiang api. Kalau pagi siang Tuhan tuntun dengan tiang awan. Kalau tiang awan berhenti, mereka berhenti. Tiang awan jalan, mereka jalan lagi. Kalau pagi Tuhan berikan mana yang bisa dibuat roti. Kalau sore Tuhan berikan burung puyuh yang mereka makan dengan sekenyang-kenyangnya. Ingat kebaikan Tuhan yang seperti itu, jangan pernah melupakan. Nah, saudaraku, jadi melawan lupa itu jangan sampai kita melupakan kebaikan Tuhan yang pernah kita alami selama ini. Saudara kan ngalami, ya. Musa kan bilang, jangan lupa dengan apa yang kau lihat dengan matamu sendiri.
Dan jangan hilang ingatanmu apa yang pernah Tuhan perbuat. Itu artinya jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita melihat rasanya kebaikan Tuhan kok nggak seperti yang kita harapkan. Kita berdoa Tuhan belum jawab. Kita punya persoalan rasanya kok kita berjuang sendiri. Ya, belum ada jalan keluar dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kalau Musa berkata kepada saudara pagi hari ini, ingat masa lalu ketika Tuhan tolongmu, dan kali ini juga Tuhan pasti tolongmu. Nah, saudaraku, jadi ingat kebaikan Tuhan. Ketika kita sakit Tuhan sembuhkan. Ketika kita kekurangan Tuhan pelihara dengan caranya yang enggak terpikirkan dengan pikiran kita. Sampai hari ini kita masih bisa hidup. Sampai hari ini saudara masih bisa bekerja. Ingat loh itu. Ya. Berapapun hasilnya tetap kita masih bisa bekerja dan masih bisa terima hasil dari pekerjaan kita. Sementara ada banyak orang yang kebingungan loh saudara. Ya. Dan saudara dan saya nggak boleh membanding-bandingkan berkat yang diterima oleh orang lain dengan berkat yang kita terima, nggak boleh banding-bandingin. Ya, karena Tuhan nggak salah memberikan berkat, nggak keliru. Kalau hari ini kita diberi berkat nggak berlebih, ya itulah yang Tuhan berikan. Kita bisa bersyukur atau tidak. Kalau kita bersyukur dengan Tuhan apa yang Tuhan berikan sekalipun tidak berlebihan, kita bisa menikmati berkat itu. Betapa hari-hari kita tidak mudah dan betapa kita harus berharap kepada Tuhan setiap hari. Ya toh? Setiap hari kita harus berharap kepada Tuhan dan mempercayakan kehidupan kita sepanjang hari kepada Tuhan. Ada baiknya seperti itu, saudaraku, supaya kita enggak lepas harapan kita dari Tuhan. Selalu Tuhan tuntun setiap hari. Selalu Tuhan pimpin setiap hari. Dan jangan lupakan itu. Kalau banyak orang ketika susah benar-benar berharap kepada Tuhan, nangis-nangis kepada Tuhan. Tetapi ketika sudah dijawab Tuhan, ada banyak orang yang lupa pada Tuhan. Ini penyakit. Ya. Ketika menghadapi kesulitan berteriak kepada Tuhan, Tuhan tolong, dan ketika Tuhan sudah tolong, lupa lagi sama Tuhan. Itu penyakit orang Israel. Makanya yang suka lupa, pikiran kita itu harus dilawan. Nanti ada caranya, saudara. Melawan lupa ada caranya. Ya. Jadi yang pertama, apa yang tidak boleh dilupakan? Mengenai apa? Mengenai Tuhan yang sudah menolong kita, menuntun kita, memimpin kita. Kalau saya ingat seperti ini, saya benar-benar nggak mau melupakan kebaikan Tuhan. Ya, tahun 88 ketika saya masuk kota Bogor, saya itu hanya bawa satu tas koper isi pakaian. Hanya bawa satu koper isi pakaian menuju ke sebuah gereja. Karena saya diutus untuk membantu sebuah gereja yang sedang cari tenaga. Saya baru lulus sekolah pendeta. Sekolah Alkitab maksudnya, bukan sekolah pendeta. Dan nenek saya kasih uang 200 rupiah. Ya. Kalau saya pikir 200 rupiah ya buat apa ya? Tapi nenek saya bilang nih buat jajan di jalan. Saudara tahu, dari Jawa Tengah ke Bogor, tiketnya waktu itu hanya 14.000. Masih 14.000 naik bis malam. Saya dikasih uang, nenek saya 200 rupiah, bukan 200.000. Saya dibekali orang tua saya, kalau nggak salah 12.000. Tiketnya pendeta yang ngirim saya, saudara.
Jadi saya punya duit 12.200 rupiah. Plus koper isi baju. Hanya itu. Dan saya percaya Tuhan yang menyuruh saya keluar dari kota saya, Tuhan yang akan bertanggung jawab akan hidup saya. Dan betul, itulah kebaikan Tuhan yang saya alami. Naik bis sampai ke Bogor. Dari situ saya mulai melayani Tuhan di Jawa Barat tahun 88. Berbekal satu koper isi baju dan 12.200 rupiah. Kalau saya masih ada sampai sekarang dalam kondisi seperti ini, dosa besar kalau saya lupa Tuhan. Dosa besar. Saudara ingat ketika saudara keluar dari kampung halaman saudara masing-masing, kita ini pendatang semua hampir. Ada yang dari Sumatera, dari Jawa, Jawa Timur, dan ada sebagian saudara yang asli Jawa Barat. Rata-rata kita ini pendatang, saudara. Apa bekal saudara ketika masuk Jawa Barat? Mungkin bekal saudara juga tidak lebih dengan bekal yang saya punya, kan? Tekad untuk mengubah hidup. Tapi bagaimana Tuhan tuntun kita sampai sekarang? Saudara bisa rasakan itu. Maka kalau sampai saudara melupakan Tuhan, saudara dosa besar, ya. Saudara dosa besar. Jadi jangan melupakan Tuhan. Bagaimana supaya nggak lupa? Ya dilawan lupa itu. Saya nggak mau melupakan Tuhan dengan segala jalan-jalan yang dipimpinnya kepada kita dengan begitu luar biasa. Ya, wah, wes nggak bisa diceritakan bagaimana cara Tuhan memimpin kita ini masing-masing. Bisa beda caranya, tapi memang Tuhan bisa kita buktikan Dia yang menuntun kita sampai di detik ini, Dia yang memelihara kita, dan Dia yang membuat kita masih ada sampai hari ini. Lalu yang kedua, selain jangan melupakan Tuhan, jangan melupakan firman Tuhan. Ayat 5 dari pasal 4 dikatakan seperti ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukannya yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Jadi, yang pertama jangan melupakan Tuhan yang menuntunmu. Yang kedua jangan melupakan firman Tuhan atau janji Tuhan. Jangan melupakan janji Tuhan. Ayat 6 dikatakan seperti ini. Lakukanlah itu dengan setia. Tuhan yang berfirman kepada kita masih mempercayai firman Tuhan itu atau tidak? Ketika Tuhan berkata, aku akan menyertaimu, apakah kita masih yakin bahwa Tuhan masih menyertai kita? Aku akan memeliharamu, apakah kita masih yakin bahwa Tuhan sanggup memelihara kita? Aku akan melindungimu, apakah kita masih yakin bahwa Tuhan sanggup melindungi kita? Lalu perintah-perintah yang lain Tuhan berkata lewat Musa, lakukanlah dengan setia. Melakukan firman Tuhan dengan setia ini gak mudah, saudara. Gak mudahnya apa? Biasanya kalau situasi normal kita ini justru malah tidak melakukan firman Tuhan, tidak menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Kalau situasi normal,
Maka kadang-kadang saya pikir ada baiknya Tuhan goncang kita, saudara. Ketika Tuhan goncang kita, maka kita mau nggak mau bersandar, berpegang pada Tuhan yang tidak bisa goyah. Jemaat mula-mula, gereja mula-mula dalam Kisah Rasul itu maunya ngumpul di Yerusalem, ngumpul tiap hari memuji Tuhan, memecahkan roti. Wah, merasakan hadirat Tuhan, ngumpul terus mereka. Tapi Tuhan kan perintahnya penuhilah bumi, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Lalu kalau ngumpul terus, kapan bangsa-bangsa bisa mendengar Injil? Maka apa yang terjadi? Gereja mula-mula digoncang oleh Tuhan. Lewat apa? Kota Roma dibakar. Oleh Kaisar Nero. Dan yang dijadikan kambing hitam adalah orang-orang Kristen. Jadi isunya orang-orang Kristen yang bakar kota Roma. Padahal Jenderal Titus dan Kaisar Nero itu yang membakar kota Roma. Dibakar sendiri. Sehingga orang bisa dengan mudah, itu orang Kristen. Maka sejak itu orang Kristen dikejar-kejar, nggak bisa ngumpul lagi, dan mereka berpencar. Dan ketika mereka berpencar, kabar baik Injil disebar kemana-mana. Ada kalanya Tuhan bikin goncangan. Supaya orang Kristen mulai melihat Tuhan lagi. Supaya orang Kristen melakukan firman Tuhan lagi. Ingat corona kemarin? 2 tahun kan? Mau lari kemana? Nggak akan bisa semua. Di luar bahaya, di dalam rumah pun bahaya. Semua orang mencari Tuhan, sekalipun tidak ngumpul seperti ini. Semua agama berteriak kepada Tuhan yang mereka kenal masing-masing dengan cara mereka masing-masing. Dan hanya dengan cara itu, semua manusia di muka bumi ini selama 2 tahun, kalau nggak salah kok mereka mencari Tuhan, benar saudaraku. Ya. Dan ketika coronanya mulai melandai, mulai aman, coba lihat, mulai santai lagi kan? Mulai lupa bagaimana Tuhan memimpin, melindungi, menjagai, memelihara kita dan keluarga kita dengan ajaib. Saudara bisa bayangin loh saudara. Bukan saja saudara yang kena imbasnya, saya juga kena imbasnya. Bukan masalah uang, saya nggak bicara masalah uang. Yang biasa khotbah di depan saudara seperti ini, dalam waktu yang agak lama, saya, istri, terus anak-anak saya, Claudia, Abel, Abi, plus Ibu Tabita, Pak Gamaliel hanya beribadah lewat TV. Kan kita udah rekam semua kan? Lalu kita tayangin, kalau sore di YouTube, tapi bagi kami pagi jam 8:30 udah ibadah di atas. Lihat di TV. Itu berminggu-minggu, saudaraku. Orang yang biasa ngomong ngecipris tahu suruh diem. Orang yang suka main bola tahu suruh diem gak main bola, gimana rasanya? Pegel semua tuh. Pendeta yang biasa ngomong disuruh diem. Mulut ini nggak bisa ngomong lagi saudaraku. Karena semua udah direkam. Dan saudara tahu ketika mulai corona terjadi, ini lampu mati semua saudaraku. Nggak tahu ada saluran mana yang konslet, semuanya mati saudaraku. Padahal ini baru dibangun. Wah, hanya ada 1 titik yang bisa menyalurkan strom, yaitu di dapur. Jadi kami harus pasang kabel panjang hanya untuk rekam. Lampu-lampu juga lampu-lampu yang manual harus
ditaruh di bawah. Kalau saya pikir kalau dibongkar lagi, baru saja selesai dibongkar lagi, waduh, rusak ini semuanya gereja dan biayanya juga banyak. Tapi Tuhan sangat baik, Ustaz. Saya ini diberi banyak kebisaan karena terpaksa. Saya listrik juga bisa karena terpaksa. Apa-apa harus saya lakukan sendiri, kalau nyuruh orang harus bayar. Saya potong itu, saya ambil itu yang stop kontak, saya lihat, wah ada yang jepret. Saya ambil kemudian jalur mana, akhirnya ketahuan di jalur situ. Saya potong, saya tarik kabel ke bawah, Sebetulnya nggak bagus ini, banyak kabel keluar, ini nggak bagus. Tapi waktu itu darurat supaya ibadah juga bisa jalan, listrik bisa hidup. Akhirnya dengan cara seperti itu semuanya bisa nyala lagi. Waduh, puji Tuhan. Ya, kesetrum juga sih, saudaraku. Tapi ya nggak apa-apa, sekali terus kemudian hidup lagi, luar biasa. Kebisaan saya itu karena banyak yang terpaksa. Ada listrik, ada ngoprek apa lagi, keyboard dibuka, pokoknya buka aja dulu, bisa bunyi lagi. Ya. Itu cara Tuhan pelihara kita. Semua bisa jalan lagi, saudaraku. Aduh, saya bisa lihat luar biasanya Tuhan. Jangan melupakan Tuhan, yang pertama jangan melupakan firman Tuhan, lakukan dengan setia. Itu cara yang kedua untuk melawan lupa. Jangan lupa akan firman Tuhan. Caranya gimana supaya nggak lupa? Baca firman Tuhan, ingat, renungkan. Tuh, kalau kita nggak baca firman Tuhan setiap hari dengan teratur, lupa. Makanya saya ini berpikir ada baiknya anak-anak sekolah minggu itu tetap dikasih ayat-ayat hafalan. Ya, ayat hafalan, nggak usah panjang-panjang, supaya mereka hafal. Minggu depan diulangi lagi, coba dicek lagi hafal nggak. Lah kalau sudah tua seperti ini kan nggak mau dikasih ayat hafalan. Nggak mau kan? Udah tua dikasih ayat hafalan. Padahal itu penting supaya saudara mengingat setiap firman Tuhan yang diberikan Tuhan kepada kita. Saya setiap hari itu berusaha menghafalkan satu ayat hafalan, saudara. Sampai umur ini, saudara. Nggak usah banyak-banyak, ada satu ayat hafalan aja deh. Karena apa? Iblis itu nggak takut dengan salib. Saudara jangan terkecoh dengan film-film yang ada di bioskop. Kalau ada hantu dikasih salib, hantunya teriak, Enggak gitu. Hantu itu nggak takut dengan salib. Kalau yang bawa salib goyah imannya. Ya tuh. Dracula itu nggak takut sama salib. Kalau di film-film kan takut. Wah, enggak. Ya. Itu hanya dibodohin aja kita. Kalau yang megang salib ini nggak pernah ke gereja, nggak pernah berdoa, nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah mengingat Tuhannya, megang salib gede pun ya nggak akan lari hantunya. Tapi kalau saudara baca firman Tuhan, saudara simpan dalam hati, firman Tuhan harus diperkatakan. Ingat ketika Tuhan Yesus mau mulai melayani, dia dibawa ke padang gurun, dia dicobai oleh iblis, disuruh mengubah batu menjadi roti. Apa yang Tuhan lakukan? Ucapkan firman Tuhan, ada tertulis. Ya toh? Ada tertulis. Manusia tidak hidup hanya dengan roti saja, tetapi dengan firman Tuhan. Yesus bisa mengucapkan itu dari mana? Dari dia baca Taurat, dia simpan dalam hati,
dan dia ucapkan. Lalu iblis mundur kan? Iblis goda lagi. Ya. Bawa ke rumah atau gedung tingkat tinggi, suruh jatuhkan diri. Iblis bilang kalau kamu menjatuhkan diri, nanti malaikat akan menangkapmu. Tuhan bilang apa? Ada tertulis. Iblis mundur lagi. Disuruh nyembah iblis. Nanti harta dunia dengan segala isinya diberikan kepada Tuhan. Tuhan bilang ada tertulis. Kalau Yesus bilang ada tertulis berarti dia pernah baca. Ya, jadi setan itu takut dengan firman Tuhan yang diucapkan dengan iman. Kalau saudara nanti malam tidur, tahu-tahu tenggorokan saudara nyesek. Apa yang saudara omongin? Kalau nggak pernah baca Alkitab. Saudara tidur mimpi, dicekek setan. Saudara mau ngomong apa? Kalau nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah punya ayat. Makanya ada orang yang tidur, biasa bangun mati, tidak semua serangan jantung. Itu bisa karena peperangan roh. Kalau kita nggak ada firman Tuhan, lalu kita mau ngomong apa? Loh, ini benar loh saudaraku. Firman Tuhan, waduh, telat saudaraku. Makanya saya minta, coba sekolah minggu, setiap minggu kasih ayat hafalan. Karena itu yang akan membawa mereka hidup dalam kebenaran. Saudara. Dan saya juga pengen oma-oma tak kasih ayat hafalan 1 minggu 1 ayat aja. Mau gak? Supaya kalau ada apa-apa firman Tuhannya keluar. Kalau pas rasa khawatir, kan bisa ngomong Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Itu firman Tuhan loh. Diucapkan loh. Ya. Kalau saudara sedang khawatir, kalau saudara sedang lemah dan takut, saudara kan bisa ngomong, hanya dekat kasih-Mu Bapa, itu ada ayatnya. Kalau saudara bangun pagi, bingung, ya belum ngelakuin apa-apa sudah bingung, baru bangun, pernah ngalamin gak? Ini mau ngapain ini sepanjang hari? Di Mazmur kan ada, aku bangun mendahului fajar. Aku bangun membangunkan fajar. Berkat-Mu selalu baru setiap pagi, Tuhan. Firman. Maka saudaraku jangan melupakan firman Tuhan. Lawan itu, melawan lupa dengan cara apa? Setiap hari baca Alkitab, baca firman Tuhan, ucapkan firman Tuhan itu. Simpan dalam hati, ucapkan firman Tuhan ini. Ini cara kuno memang saudaraku. Orang sekarang, cara kuno itu Pak. Kalau kita sedang bingung, susah, bingung, buka Google. Lah, buka Google, memang dia bisa jawab, tapi jawaban dia tidak menghidupkan iman kita loh. Hanya firman Tuhan yang menghidupkan iman kita. Setiap hari kita mau ngapain, firman Tuhan berkata, rancanganmu bukan rancanganku. Kadang-kadang kita sudah merancangkan sesuatu,
Kalau itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kita harus rela untuk tunda atau buang rancangan kita. Ikuti rancangan Tuhan. Ya, saudara boleh baca yang lain-lain. Menu-menu makanan supaya saudara pintar masak, boleh. Ya, supaya masakan saudara enggak hanya tahu tempe gitu ya. Saudara boleh buka yang lain-lain supaya saudara pintar. Tapi jangan lupa buka Alkitab. Amin. Jangan lupa buka Alkitab. Saya tidak menyarankan hanya Alkitab saja yang saudara boleh baca, yang lain-lain enggak boleh. Saya enggak ngomong gitu. Kalau saudara hanya buka Alkitab, enggak buka yang lain-lain, saudara enggak ngerti. Pasar Bogor dibongkar, saudara enggak tahu. Ya tahu? Sangrila dibongkar, saudara enggak tahu. Sudah dibongkar loh. Jembatan Otista dibongkar, saudara enggak tahu. Tahu-tahu saudara jalan ke situ, loh kok ditutup. Karena enggak baca. Ya tahu? Banyak orang yang bingung ketika jembatan Otista ditutup pertama kali, jalan diputer-puter. Jemaat kita nggak sampai ke sini karena diputer-puter. Ya, sampai sini udah kelar. Lah, Pak ini saya nggak bisa masuk ke daerah sini, Pak, diputer-puter, Pak. Biasanya dia dari Air Mancur langsung ke depan istana, langsung ke kanan kan? Nggak boleh sekarang. Waduh. Ya. Lo kan nggak baca kok berita online, enggak, Pak. Padahal kita sudah share di grup loh, Saudara. Ya. Habis ini muternya ke sini. Mungkin jarang baca di grup, langsung dibuang. Dibuang semua. Akhirnya mau ke sini nggak nyampe. Saudara boleh baca apa saja, boleh yang baik. Bagaimana mendidik anak yang baik, bagaimana membangun rumah tangga yang baik, bagaimana menghidupi anak ketika saudara single parent. Ada semuanya. Tapi jangan lupa baca Alkitab. Itu yang kedua. Yang ketiga, menjadi berkat, ayat 7. Dikatakan seperti ini. Sebab bangsa-bangsa manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita. Setiap kali kita memang memanggil kepadanya. Saya mulai baca ayat 6 dulu. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijakanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana, berakal budi. Kalau kita melakukan Tuhan dengan setia dan konsekuen, orang luar akan melihat memang orang ini luar biasa. Memang Allahnya orang ini luar biasa. Kita ini bukan hebat karena diri kita. Kita ini hebat karena Tuhan yang ada dalam diri kita. Sehingga orang bisa luar biasa. Saudara mungkin di tempat pekerjaan posisi saudara biasa-biasa saja. Tapi hasil dari apa yang saudara kerjakan lebih dari mereka yang punya posisi tinggi. Orang akan berkata, ini orang kok setia, tekun. Udah digaji segitu nggak naik-naik juga tekun. Ya. Datangnya duluan, pulangnya belakangan. Luar biasa. Sehingga orang akan melihat, ini luar biasa ini orang ini. Kan seperti itu. Musa ngomong hati-hati. Ya. Jangan pernah melupakan apa yang pernah kau lihat dengan matamu dan jangan pernah melupakan apa yang pernah terjadi di dalam ingatanmu. Lakukan firman Tuhan dengan setia supaya bangsa-bangsa melihat
Tuhan Allahmu ada di dalam dirimu. Kita ini menjadi saksi, saudara. Kita ini seperti, kalau di Alkitab seperti seperti ikan yang ditaruh di akuarium, transparan, dilihat dari sono kelihatan, dari sini kelihatan, dari sono kelihatan, dari sini kelihatan semuanya kita ini. Orang melihat kita dari semua sudut. Kalau kita baik, mungkin orang lain bilang, oh biasa ini. Tapi kita salah sedikit aja, udah habis kita. Kalau orang Kristen salah sedikit aja, habis. Ya. Tapi kalau kita baik, orang lain anggap biasa. Coba kalau kita kepleset aja dikit, udah diomongin sepanjang umur hidup. Jangankan dengan orang lain, orang dunia. Kadang-kadang dengan sesama keluarga juga sama tuh. Kita ini kecil bersama, gede bersama, ketika sudah menjadi tua, hanya masalah sepele, dah nggak ngomong-ngomongan, dah, nggak kenal nggak apa-apa dah. Loh, kecil sama-sama, gede sama-sama, ketika sudah menjadi tua malah nggak rukun. Ada atau enggak? Ada. Tapi bukan saudara ya, bukan. Iya, ya saya kadang-kadang sedih saudaraku, ya. Saya ini kan berenam ini, keluarga saya berenam, saya nomor 5, saya punya adik 1, di atas saya ada 4. Tinggal di satu kampung, hidup di satu rumah, ya, makan di satu meja. Waktu saya kecil tidur di satu dipan, taunya dipan ya, spring bed belum ada. Ya, taunya dipan itu ya buat tempat tidur dari kayu, alasnya bisa tikar tapi gede, 6 bisa satu dipan, jadi kayak ikan cuek. Ya, tidur ya nggak bisa gulang-guling ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya kan seperti ikan cuek ya, 1, 2, 3, 4, 5. Bisa tidur satu dipan, susah sama-sama. Ketika sudah mulai tua nggak rukun. Sedih saya. Jangan sampai terjadi seperti itu. Harus rukun sampai tua. Ya sekalipun kadang-kadang sifat kita ini beda, sekalipun dilahirkan dari satu ibu satu bapak, tapi sifatnya bisa beda-beda. Ada yang emosional, temperamen, ada yang lemah lembut, ya beda-beda. Tapi kalau kumpul jadi bagus loh. Coba kalau 6-6-nya pendiam semua coba. Kumpul diem semua. Atau coba bayangin kalau 6-6-nya cerewet semua coba. Rame nggak karu-karuan kayak. Ya, jadi ada yang cerewet, ada yang pendiam, ngumpul bareng jadi bagus. Nah, jadi bagus ya. Ya kita saling melengkapi. Lah kalau seperti itu bagus, saudaraku ya. Bagus. Jadi sekalipun kita ini bukan orang hebat, tapi kalau kita rukun satu rumah, kita itu jadi omongan orang luar, wah rukun bener. Ya. Jadi contoh benar ya. Ikuti ya. Yang sudah tua kemana-mana masih berdua. Ya. Oh saya seneng loh melihat ada oma opa, ya jalannya udah gini-gini, masih digandeng. Dituntun, tapi kan ada yang nggak mau, ada jalan sendiri-sendiri tuh, ya suaminya sendiri, istrinya di belakang. Loh, kita pernah loh ada oma opa loh ya, saya yang gandeng opanya, nggak gandeng omanya, nanti opanya marah lagi. Saya yang gandeng opanya, si omanya mah tenang-tenang aja, Saudara. Ya, masih ingat Pak Lukiman ya, masih ingat ya.
Saya gandeng kalau nyebrang. Omanya tenang aja di belakang. Waduh, coba kalau digandeng. Ini harus gandengan sampai tua. Ya, sampai tua harus gandengan ya suami istri. Ya. Supaya apa? Supaya menjadi teladan. Orang Israel ini nggak jadi teladan bagi bangsa-bangsa lain. Sekalipun sudah diingatkan oleh Musa loh. Tapi mereka nggak jadi teladan. Mereka lupa bahwa Allah mereka adalah Tuhan yang memimpin mereka keluar dari Mesir. Cari Baal Peor, dewa lain. Jadi harus melakukan firman Tuhan dengan setia supaya bangsa-bangsa lain boleh diberkati. Nah, saudara menjadi berkat itu tidak harus bagi-bagi duit. Saudara kerja di mana nih? Kalau saudara bekerja di satu instansi atau bekerja dengan sungguh-sungguh dan baik, perusahaan saudara diberkati Tuhan lewat saudara, itu jadi berkat. Ada kesempatan nih buat korupsi nih, saudara nggak mau, itu jadi berkat. Ya. Enggak saya cukup apa yang Tuhan berikan aja deh. Ada tawaran-tawaran saudaraku, saudara tolak, saudara jadi berkat. Perusahaan saudara bisa maju dengan cara kerja saudara yang baik, itu sudah menjadi berkat. Saudara nggak perlu bagi-bagi duit, tapi dengan saudara bekerja dengan baik, saudara ngajar dengan baik, kalau saudara jadi pengajar, itu sudah jadi berkat. Saudara dagang dengan baik, itu sudah jadi berkat. Ya, dagang harus jujur. Lah itu tantangan pedagang. Jangan dong, saya belum untung, padahal sudah untung. Sudah untung ya. Jangan dong, saya belum untung, ini balik modal aja belum, padahal sudah loh. Nah, jadi kalau saudara ngadepi seperti itu, saudara ngomongnya harus beda. Kalau Enci beli segitu ya untung saya masih sedikit. Nah, beda kan? Kasih lebih gede dikit dong Ci. Saya kan jalan kaki. Ya, jangan bilang jangan dong ini belum balik modal. Sudah. Sudah balik modal, sudah untung. Nah, kalau saudara berkata dengan baik dan benar, saudara jadi berkat. Orang yang beli itu mestinya beli dengan harga yang normal. Wah ini pedagangnya kelihatannya benar baik jujur. Udah tak lebihin. Nah, ya Bu Yayah ya, yang dagang, Ibu Tabita. Mereka ini pasti dapat berkat dari kejujuran mereka ketika dagang. Ya. Kalau ada orang yang kasih lebih, udah kembaliannya nggak usah dikasih deh, udah buat Enci aja. Udah, puji Tuhan ini. Iya ini mimpi apa nih semalam ya? Seperti itu ya. Nah, saudaraku jadi berkat ya. Hanya di sini nih khotbah dipotong ini aja di sini. Ya. Iya. Puji Tuhan. Itu karena Tuhan. Iya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya. Enggak apa-apa. Iya. Ya, puji Tuhan. Ya. Ya seperti itu, saudaraku. Ya Bu Tabita sama juga. Dagang dengan jujur, jadi berkat, ada berkat yang enggak terduga.
punya cucu-cucunya bagus-bagus, pinter-pinter, udah jadi berkat. Ya toh? Nah, saudaraku, maka Musa ngomong seperti ini yang penting, yang terakhir yang saya kasih tahu buat saudara, saya sampaikan. Maka itu sampaikan kepada anak cucu cicitmu. Apa yang pernah kau lihat jangan kau lupakan. Apa yang pernah terjadi jangan kau lupakan. Ceritakan kepada anak, cucu, dan cicitmu. Ini melawan lupa. Supaya kalau kita lupa, anak kita masih ingat. Supaya kalau anak kita lupa, cucunya masih ingat. Kalau cucunya lupa, cicitnya masih ingat. Ini kita bicara mengenai anak biologis dan anak ideologis. Anak biologis itu adalah anak yang dilahirkan dari mamanya, papanya. Anak ideologis adalah anak rohani. Ceritakan kepada anak rohanimu, ceritakan kepada anakmu, cucumu, cicitmu, siapa Allahmu sebenarnya. Saudara harus memuridkan orang sekarang. Supaya saudara bisa menceritakan kebaikan Tuhan, kehebatan Tuhan dalam hidupmu kepada anakmu, cucumu, cicitmu, apakah itu anak biologis atau ideologis. Supaya kita nggak lupa, supaya anak-anak kita juga kenal Tuhan kita. Baru kalau akhirnya Tuhan panggil kita sudah mewariskan iman kita kepada anak-anak kita. Baik anak ideologis maupun anak biologis. Jadi tugas orang tua bukan saja membesarkan anak secara fisik, tetapi membesarkan iman anak juga secara rohani. Oke. Mari kita lawan lupa. Caranya apa? Jangan melupakan Tuhan. Jangan melupakan firman Tuhan. Ceritakan kepada anakmu, cucumu, cicitmu apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidupmu. Tiap malam saya cerita buat anak-anak saya tentang Tuhan saya. Supaya mereka tidak putus dengan Tuhan yang saya punya. Sampai sekarang, saudaraku, dua anak saya yang kecil itu, kalau mereka belum tidur aja, saya hanya bilang gini, tak panggilin Pak Petrus loh. Mereka sudah bingung, berusaha tidur. Mungkin saudara bingung, Pak Petrus apa? Saya selalu cerita, sederhana. Petrus sama Yohanes itu sering berdua di tepi pantai. Mereka suka ngobrol-ngobrol. Saya hanya simpangkan, si Abi gimana ya? Lalu Yohanes jawab, nggak tahu ya, dia kelihatannya nggak suka makan sekarang. Oh ya, tak samperin loh. Hanya cerita seperti itu, mereka sepertinya udah benar-benar mau disamperin. Waktu satu kali saya cerita, waktu Petrus jalan ikan nggak dapat, wah malam-malam mau kemana ya? Mau ke gerejanya Abi deh. Mereka udah bingung. Petrus mau ke gereja. Sampai situ ngena. Tiap malam saya cerita banyak, gampang cerita. Tapi kita bawa supaya anak-anak kita ini mengenal Tuhan. Panggilin Pak Petrus loh, kalau nggak tidur. Tidur tuh. Padahal ini cerita. Bi, udah tidur belum? Cerita seperti itu, sepertinya itu beneran, saudaraku. Kekuatan cerita tentang Alkitab, firman Tuhan itu begitu kuat. Itu diingat sampai nanti dia gede. Karena saya alami juga. Ketika saya kecil, orang tua saya nyeritain tentang Yesus, tentang Petrus, tentang Yohanes. Ya saya ingat sampai sekarang.
Ceritakan kepada anakmu, cucumu, cicitmu. Itu melawan lupa. Ayo saudaraku, ibu-ibu. Saya panggil ibu-ibu karena bapaknya hanya satu. Dua sama saya. Ya, ibu-ibu, mama, kita masih punya tugas banyak. Ya, kalau anak sudah gede berarti mungkin Tuhan kasih cucu. Ya, ceritakan juga tentang Tuhan yang memelihara oma-oma, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang melindungi. Ceritakan juga kepada dia. Itu artinya kita melawan lupa akan kebaikan Tuhan, akan firman Tuhan, ya, supaya kita menjadi berkat. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita semangat menjalani hari-hari kita. Kita masih punya tugas yang banyak, ya. Lawan lupa supaya kita ketika sudah tua kita nggak pikun. Tadi artinya lupa kan kehilangan memori. Apa yang pernah terjadi, apa yang pernah disimpan ini hilang semuanya. Tapi kita nggak mau. Kita tetap lawan itu lupa. Dengan cara apa? Baca firman Tuhan setiap hari dengan teratur. Tuhan berkati kita semuanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami diingatkan oleh Musa pada pagi hari ini. Lawan itu lupa. Dengan cara jangan melupakan Tuhan. Dengan segala kebaikannya yang sudah Dia berikan buat kita sampai detik hari ini. Jangan melupakan firman Tuhan dengan segala janjinya. Lakukan firman Tuhan dengan setia dalam segala situasi dan kondisi. Dan ceritakan apa yang Tuhan sudah buat kepada anak, kepada cucu, kepada cicit. Supaya mereka pun bisa mendengar Allah kita, Allah yang luar biasa, Allah yang baik, Allah yang mengasihi kita. Dan Tuhan bisa buka semuanya. Sehingga kita boleh menjadi saksi yang hidup tentang Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, kami tidak bisa lagi menghitung-hitung kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan kami tidak akan pernah mau mundur, kami akan tetap maju terus di dalam Tuhan. Karena kami tahu bersama dengan Tuhan, kami pasti akan sampai ke tujuan. Bersama dengan Tuhan, kami akan dilindungi, bersama dengan Tuhan, kami akan dipelihara. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan lawan lupa. Supaya kami terus hidup dengan bijak sampai usia kami betul-betul usur. Dan bahkan sampai Tuhan panggil kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan. Baik, kita berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mau hidup kami terus bergulir dan semakin hari semakin maju. Kami akan lawan lupa supaya kami terus mengingat kebaikan Tuhan, cinta kasih Tuhan, firman Tuhan. Kami ingat Tuhan, kami akan saksikan, ceritakan kepada siapa saja supaya mereka melihat Allah kami, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Kami teringat juga untuk teman-teman kami yang sedang sakit, untuk keluarga Pak Robert, keluarga Pak Edi, Tuhan juga tolong supaya Tuhan sembuhkan mereka, supaya Tuhan lepaskan dari kelemahan tubuh mereka, supaya Tuhan sehatkan mereka kembali, supaya untuk saat yang akan datang mereka boleh beribadah ke tempat ini dengan sukacita, dengan gembira, dengan juga Ibu Yayang Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan juga sembuhkan dia supaya minggu depan bisa beribadah di tempat ini. Terima kasih, kami punya banyak acara hari-hari ini, baik tabungan, baik yang lain-lain. Kiranya Tuhan buat semuanya berjalan dengan baik semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar dari tempat ini muncul anak-anak muda yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Kami rindu generasi muda di tempat ini boleh bangkit dan bangun sehingga gereja ini terus akan ditopang oleh anak-anak muda yang antusias
yang melayani Tuhan, yang takut akan Tuhan. Kami minta itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami tahu Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan terus akan memimpin menyertai kami, yang bekerja, yang berusaha, yang dalam pergumulan. Tuhan buat semuanya berjalan dengan baik, sehingga kami terus memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan pulang. Kiranya Tuhan memberkati kami. Tuhan sempurnakan ibadah ini, sehingga ibadah ini menyukacitakan Tuhan. Sekarang berkat-Mu mengalir buat kami. Diberkatilah saudara semuanya dengan hati yang rindu. Tuhan akan pimpin, Tuhan akan sertai, Tuhan akan lindungi, Tuhan akan pelihara kita semuanya dengan ajaib, dan Tuhan akan buat semua yang kita lakukan diberkati Tuhan. Kemanapun kita melangkah, kita berhasil dan beruntung karena Tuhan. Sekarang pulanglah dengan sukacita. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dan Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan memimpin kita, menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Silakan duduk Bapak Ibu. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih